Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas, Ustaz Hamzah Al-Attas, dan Ustaz Isa Al-Kaf. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Juga Ondi Saputra dan Anis Malim. Kita akan mengambil tema bahwa ada argumentasi dari pembela LGBT bahwa itu adalah sesuatu yang wajar. Apakah LGBT termasuk bagian dari hak asasi manusia? Kira-kira di seputar itu pembahasannya. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita, teman-teman kita terhindar dari LGBT. Sekarang kita dengar pembahasan apakah perilaku LGBT termasuk bagian dari hak asasi manusia. Ustaz Isa bisa memberikan pengantarnya. Jazakumullah khairan jazam Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada Ondi kameramen dan juga Anis Malim di meja operator. Hari ini semakin hari semakin berkembang, semakin penat kita mendengar perkembangan gerakan daripada dukungan orientasi seksual yang menyimpang, yaitu LGBT, lesbian, gay, transgender, Q, ada lagi queer. Nah, LGBTQ. Masya Allah. Mengingat bulan ini adalah bulan perayaan mereka yang biasa disebut Pride Month, perlu kita mengingatkan kembali ikhwan akhwat sekalian, jangan sampai ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim tertipu dengan rayuan-rayuan yang disuarakan oleh mereka yang mengatakan bahwa ini adalah bagian daripada hak asasi manusia, bahwa orientasi seksual yang menyimpang itu adalah fitrah manusia. Nah, lantas apakah benar Allah Subhanahu wa taala mungkin dalam menciptakan hambanya sesuatu yang menyimpang daripada yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sendiri, Ustaz? Apakah mungkin seseorang itu memang terlahir berbeda dengan yang lainnya, khususnya terhadap orientasi yang bukan sebagaimana harusnya dia diciptakan? Lantas kalau memang ada manusia yang terlahir seperti itu, bagaimana dengan larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka-mereka ini? Kalau memang ada, bagaimana Ustaz hukum syariat memandang orang-orang seperti itu? Dan lantas pelarangan terhadap LGBT ini yang dikatakan melanggar hak asasi manusia, apalagi beberapa negara menetapkan hukum yang cukup keras terhadap perilaku penyimpangan LGBT di negara mereka. Bahkan ada yang menetapkan hukuman mati, dikatakan atau dikecam sebagai pelanggaran daripada hak asasi manusia. Bagaimana juga kita perlu tahu, Ustaz, Islam dalam memandang hak asasi manusia yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai khalifah atau sebagai pemimpin di muka bumi ini. Syukran jazakumullah khairan jaza. Mari khonakhat sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Di awal ini kita dengarkan penjabaran dari Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas dulu. Tafadhol Ustaz.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minat wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhawatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, kepada seluruh pendengar yang menyimak, mendengarkan atau menyaksikan dialog kita pada pagi hari ini di seputar LGBT dan hak asasi manusia. Kita semua sama-sama tahu bahwa umat manusia, apapun sukunya, bangsanya, warna kulitnya, semua berasal dari sepasang anak manusia, yaitu kakek kita Adam dan nenek kita Hawa. Dari mulai pertama penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembangbiakkan umat manusia dari sepasang anak manusia tersebut yang berasal dari entitas yang sama. Pada suratun Nisa, pada ayat pertama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, Tuhan kalian, yang menciptakan, merawat, dan mengasuh kalian. Yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari entitas yang satu, yang sama. Kakek kita Adam diciptakan dari tanah, begitu pula pasangannya diciptakan juga dari asal usul yang sama. Wa khalaqa minha zawjaha. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari asal usul yang sama, entitas yang sama, pasangan. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah mengembangbiakkan pria dan wanita yang begitu banyak, terdiri dari suku-suku dan bangsa-bangsa yang bermacam-macam, tapi semuanya kembali kepada sepasang anak manusia yang diciptakan dari entitas yang sama. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kalian kepada Allah, tempat kalian saling meminta, dan jaga hubungan dan pertalian rahim di antara kalian, sesama keluarga besar umat manusia. Innallaha kana alaikum raqiba, sungguh Allah senantiasa mengawasi kalian. Jadi dari mulai pertama kali Allah meletakkan fondasi umat manusia, Allah terangkan bahwa Allah ciptakan mereka dari sepasang manusia, pria dan wanita. Begitu juga dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami telah menciptakan kalian dari pasangan pria dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Lita'arafu, bukan untuk saling menindas, bukan untuk saling meninggikan, membanggakan diri, tapi untuk saling berkenalan. Melalui perkenalan akan tercipta suasana tafahum. Dari tafahum akan mendorong mereka untuk bekerja sama dalam pekerjaan yang akan membawa maslahat manfaatnya bagi keluarga besar umat manusia.
Mereka sadar mereka berasal dari ayah ibu yang sama, saling membutuhkan. Melalui ta'aruf lahirlah tafahum, dari tafahum lahirlah ta'awun, kerjasama. Lalu Allah tegaskan yang termulia di antara kalian bukan dilihat dari sukunya, dari warna kulitnya, dari hartanya, tapi yang termulia dari kalian, inna akramakum indallahi atqakum, adalah orang-orang yang paling bertakwa, yang menjaga pesan-pesan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jenis kelamin yang ketiga atau jenis manusia yang ketiga. Yang ada adalah pria wanita turun menurun ya, berkembang biak di atas muka bumi. Dan ini merupakan apa? Struktur bangunan masyarakat manusia sebagaimana yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang sesuai dengan fitrah mereka. Nah, apabila terjadi penyimpangan di mana Allah memasangkan wanita bagi pasangan pria, begitu pula pria bagi wanita, lalu ada penyimpangan dan muncul kecondongan, pria condongnya untuk berpasangan dengan pria, wanita dengan pria. Apakah ini sejalan dengan fitrah? Dengan sendirinya ini bertentangan dengan fitrah. Apa saja yang bertentangan dengan fitrah pasti akan menimbulkan efek-efek dampak negatif. Laki-laki yang berpasangan dengan sesama laki-laki, mereka tidak akan merasakan rasa sakinah dan tumakninatun nafsi. Karena apa? Karena bagaimana sejenis bisa berpasangan? Tapi pria dan wanita memang telah disiapkan baik jiwanya, fisiknya untuk berpasangan dengan pasangan wanitanya. Bukan wanita dengan wanita atau pria dengan pria. Dan kita tahu bahwasannya perbuatan apapun, kebijakan apapun yang mengancam eksistensi manusia, baik kelangsungannya, kesehatannya, ya, maka dianggap ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jangan hanya demi menyenangkan sebagian orang menimbulkan petaka kehancuran bagi umat manusia. Sebagai contoh, kalau seandainya para pengedar narkoba yang mengedarkan narkotika di tengah-tengah pemuda-pemudi kita dan masyarakat kita, jangan dengan alasan hak asasi manusia kita bebaskan dia berbuat semaunya. Juga jangan dengan alasan hak asasi manusia kita biarkan para pencandu untuk merajalela ya, tanpa ada sama sekali upaya untuk melakukan perbaikan dan upaya untuk menyadarkan bahwa mereka ini bukan merupakan cara hidup yang benar. Begitu juga kalau ada seorang katakan dengan marah membawa bensin untuk membakar rumah saudaranya yang mengancam dirinya. Kalau kita biarkan, maka akan menjadi petaka buat masyarakat yang akhirnya juga terkena petaka akibat dari api yang merembet ke sana kemari. Betul tidak? Jadi kalau seandainya ada sebagian kalangan punya kecondongan ke arah lesbian, gay, kemudian homoseksual, ya, lesbian, gay, biseksual, transgender, kemudian queer yang terakhir. Berhubungan dengan pria juga, berhubungan juga dengan wanita melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Kalau kita pandang ini sebagai satu hal yang fitri, aktivitasnya dianggap sebagai aktivitas yang wajar yang sejalan dengan hak asasi manusia, berarti kita mengundang adab dari Allah untuk mereka sebagaimana yang terjadi pada kaum Lut di Sodom, ya. Dan kita juga akan menyebarkan penyakit di tengah-tengah umat manusia, dan kita akan menimbulkan menimbulkan waliyadzubillah penyebaran penyakit jiwa yang akan dialami oleh mereka yang melakukan perbuatan seperti ini. Karena pelaku LGBT, ya, baik pasangan homoseksual, pasangan lesbian, ya, begitu juga queer, ya, yang melakukan juga tindakan transgender karena tidak puas dengan dirinya, ini sebetulnya akan melahirkan petaka yang amat besar di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Bahkan akan membawa kepunahan. Akan menimbulkan kepunahan.
Nah, kalau pasangan pria dengan pria, wanita dengan wanita, bagaimana mereka akan melahirkan anak? Kebutuhan, kerinduan untuk memiliki anak itu ada pada setiap orang. Nah, kalau seorang laki-laki berpasangan dengan laki-laki, bagaimana dia mendapatkan anak? Oh, tidak sediakan rahim pada pasangannya. Oleh karena itu kejadiannya seperti yang kita dengar di Belanda. Ada seorang profesor doktor mengajar di kampus. Kemudian di tengah jalan dia mendapatkan telepon dari rumah, katanya anaknya sakit. Maka dia bergegas-gas pulang ke rumah, minta maaf kepada muridnya, kepada mahasiswanya bahwa dia bergegas pulang karena anaknya dalam keadaan sakit. Mahasiswa bersimpati pada gurunya. Lalu mereka selesai sekolah, mereka membeli hadiah, datang ke rumah sang guru untuk membesuk anak yang sakit. Waktu datang ke rumah, dia bertanya kepada sang guru, mana anaknya yang sakit? Ditunjukkan pada seekor anjing yang sedang berbaring di atas sofa dalam keadaan sakit. Dia bilang, ini putra adopsi saya. Ternyata guru ini pasangan LGBT. Dan dua-duanya merindukan untuk mendapatkan anak. Karena mereka tidak mungkin mendapatkan anak, ya, akhirnya yang termudah buat mereka mengadopsi seekor anjing sebagai anaknya. Kemudian dalam surat pusakanya, kalau seandainya mereka meninggal dunia, anjing ini yang menerima warisan dan peninggalan pusakanya. Coba kita renungkan. Jadi bertentangan dengan fitrah manusia, bertentangan juga dengan hak asasi manusia. Fitrah manusia tidak dapat menerima ini. Karena perjalanan hidup manusia dari mulai apa? Dari mulai asal usul manusia pertama. Dalam perjalanan perkembangannya, yang fitri itu pria berpasangan dengan wanita, bukan pria dengan pria, wanita dengan wanita. Dan praktek aktivitas LGBT ini diyakini yang menjadi penyebab penyebaran HIV-nya dan berbagai macam penyakit yang berbahaya mengancam kehidupan manusia. Oleh karena itu kita patut betul-betul menghargai, menghormati sikap pemerintahan Uganda yang mengeluarkan sanksi, keputusan dan sanksi yang berat bagi para pelaku LGBT sampai pada hukuman mati. Begitu pula pemerintah Rusia juga melakukan hal yang sama. Rusia mengancam siapa saja yang mempropagandakan LGBT, baik melalui narasi, melalui juga tulisan, melalui gambar atau lukisan, akan dikenakan sanksi hukuman yang berat. Apa yang dilakukan pemerintah Putin selaras dengan fitrah manusia. Karena kalau perilaku LGBT dibiarkan, yang akan terjadi apa? Kerusakan di tengah-tengah kehidupan manusia yang akan membawa menuju kepunahan, belum lagi azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas memasukkan perilaku semacam ini ke dalam perbuatan yang melampaui batas. Dalam suratul A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 80. Walutan idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Terangkan kepada mereka Lut, itu Nabi Allah Lut. Wahai Rasulullah, terangkan mengenai Lut kepada kaum. Idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah wajar, patut kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan seorang pun sebelum kalian dari penduduk alam ini? Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kalian menyaurkan syahwat kalian terhadap sesama pria dengan meninggalkan pasangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bagi kalian, itu kaum wanita. Sungguh kalian benar-benar kaum yang telah melampaui batas. Melampaui batas. Berzina merupakan perbuatan dosa besar, tapi ini terjadi antara pria dan wanita. Tapi kalau ini sudah melakukan perbuatan keji dan terjadi di antara sesama pasangan yang bukan pasangan yang Allah sediakan buat mereka, dosanya akan berlipat kali ganda. Oleh karena itu azabnya pun berlipat-lipat. Pertama Allah turunkan hujan batu kepada kaum Sodom, setelah itu Allah balikkan bumi hingga tidak tersisa mereka satu pun juga
termasuk rumah-rumah dan peninggalan mereka. Yang tertinggal hanya lautan mati sebagai saksi. Jadi kalian menyalurkan syahwat kalian pada sesama kaum pria dengan meninggalkan kaum wanita yang Allah Subhanahu wa taala pasangkan bagi kalian. Jadi bagaimana mungkin ini sebagai sesuatu yang fitri? Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ternyata jawaban mereka bukan jawaban yang rasional, tapi mereka menggunakan logika kekuatan, dan tidak ada jawaban mereka melainkan ucapan mereka, keluarkan mereka dari kota kalian. Mereka orang-orang yang mau mensucikan diri. Fa'anjainahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Maka kami selamatkan dirinya, itu Nuh, bersama apa? Bersama keluarga aja, bersama ahlinya, kecuali istrinya. Dan dia termasuk dari mereka-mereka yang dibinasakan, tertinggal bersama orang-orang yang terkena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amtarna alaihim matara. Kami hujani mereka dengan hujan batu. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Lihatlah bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang melakukan kejahatan. Ini firman Allah. Dan bukan hanya dalam Al-Quran. Sampai dalam Bible yang menjadi rujukan bagi umat Yahudi Nasrani pun ini merupakan perbuatan yang keji dan diharamkan Allah. Oleh karena itu, Paus yang terdahulu sebelum Paus yang sekarang Fransiskus, kita saksikan bagaimana dengan tegas mengecam perilaku penyimpangan ini, yaitu LGBT. Maka ketika dia mendengarkan parlemen Spanyol membolehkan, merestui perkawinan di antara sesama jenis, Paus Paulus Benedictus pada saat itu, yang berasal dari Jerman, mengundang Raja dan Ratu Spanyol untuk datang ke Vatikan. Begitu Raja dan Ratu datang menghadap ke Vatikan, saya ingat pada saat itu dia mencium tangan dan dengkul Paus Paulus. Lalu Paus Paulus dalam pertemuan menegur mereka, kenapa Spanyol membiarkan perilaku yang menyimpang, yang dibenci oleh Tuhan, yang dilarang dalam Bible, dalam seluruh agama. Mereka menjawab dengan tidak berdaya bahwa ini parlemen Prancis, di luar wewenang dan kemampuan mereka. Benedictus akibat pelarangan ini, dia dikudeta dan disingkirkan. Dikudeta dan disingkirkan. Di antara penyebabnya ini, salah satu sebabnya, dan sebab-sebab yang lain. Sekarang orang tidak mendengar lagi mantan Paus Paulus. Ini dalam sejarah baru pertama kali terjadi. Paus Paulus belum berakhir masa jabatannya, belum mengakhiri hidupnya, disingkirkan. Karena apa? Karena kebijakannya bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh mereka-mereka yang hidup dalam penyimpangan. Jadi kita bertanya, apakah agama Allah harus mengikuti hawa nafsu manusia? Apakah harus merestui penyimpangan mereka dengan alasan bahwa ini perjuangan demi membela hak asasi manusia? Ini tidak benar. Ayat-ayat Quran begitu banyak yang mengecam perbuatan ini, yang menegaskan bahwa ini perbuatan yang menyimpang dari fitrah manusia, yang mengancam eksistensi manusia dan mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita menyikapi mereka-mereka yang terkena kelainan dan penyakit semacam ini? Ada sebagai orang bertanya, Ustaz, bagaimana seandainya seorang anak lahir dalam keadaan yang agak ganjil. Kemudian ketika dia tumbuh, ternyata sebagai seorang wanita, tahu-tahu muncul penis atau alat penis bersampingan di sebelah kelamin wanitanya. Bukankah dia diciptakan dengan jenis kelamin yang berbeda dengan pria maupun wanita? Atau ada makhluk jenis ketiga yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tidak. Sebetulnya dengan memeriksakan kondisinya secara teliti akan ditemukan bahwa dia sebetulnya dengan strukturnya, dengan adanya rahim, sebetulnya dia seorang wanita. Tapi munculnya penis itu tidak sempurna sama sekali. Munculnya ini sebetulnya merupakan kejanggalan. Sebetulnya bukan karena ciptaan Allah yang salah, tidak sempurna, tapi karena apa?
Karena perilaku manusia. Ada tangan-tangan manusia yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Ada faktor makanan, ada faktor perilaku ya, yang tidak benar. Nah, perilaku yang tidak benar ini bisa menimbulkan cacat pada kandungan. Sebagai contoh, kalau seorang wanita umpamanya dalam keadaan hamil, dia mengkonsumsi obat-obatan ya yang tidak sehat buat bayi, si bayi tersebut lahir dalam keadaan cacat, jangan dikembalikan pada Allah. Tapi karena ibu tidak menjaga ya dirinya pada saat kehamilan, ibunya merokok, ibunya minum minuman keras ya, atau ibunya dalam keadaan hamil masih melakukan seks bebas dengan pasangan yang lain. Atau si bapak umpamanya dia berhubungan dengan istrinya, tapi berhubungan juga dengan pria, berhubungan juga dengan dia punya pasangan pria, punya juga istri. Nah, hal semacam ini mau tidak mau dampak kejiwaan dari si bapak ya, yang melakukan perbuatan seperti ini bisa menurun pada anaknya. Pengaruh apa? Pengaruh genetik yang mau tidak mau akan ikut berpengaruh pada anak, walaupun tidak bersifat mutlak ya. Asal anak tersebut tumbuh, diberikan pendidikan yang baik dalam lingkungan kebiasaan yang baik, dia akan kembali normal. Jadi bagi kasus seorang wanita, remaja atau katakan dewasa atau muncul seperti alat kelamin laki-laki itu penis kecil, maka dalam hal seperti ini dia bisa melakukan pemeriksaan kemudian melakukan operasi untuk menyingkirkan kelainan tersebut. Dan hal ini pernah terjadi pada seorang wanita yang datang ke satu klinik berobat dengan seorang wanita. Dia merasa malu yang luar biasa. Dijelaskan pada dokternya. Dokter mengatakan, coba kamu buka. Waktu dibuka betul memang ada penis, tapi tidak sempurna. Nah, si wanita ini merasa malu. Dia merasa dirinya ini betul-betul takut dengan kondisi seperti ini. Orang tuanya pun belum tahu. Sebetulnya masalahnya sederhana. Ini masalah kelainan yang muncul akibat perilaku. Ya, dari siapa? Dari orang tua bisa saja. Dari makanan yang dikonsumsi orang tuanya. Bisa menimbulkan efek-efek di atas seperti otis akibat makanan bisa ya. Begitu juga perilaku orang tua. Perilaku orang tua. Di mana seorang bapak tidak menjaga dirinya atau seorang ibu tidak menjaga dirinya. Dia hamil tapi dia bisa aja bermain dengan pasangan yang lain. Atau udah bersama pasangan wanita, si laki-laki berhubungan sama istrinya, berhubungan juga dengan pria. Ini kalau nggak salah masuk dalam queer kan. Jadi kalau kita lihat banyak kejanggalan-kejanggalan seperti ini muncul akibat apa? Dari cara hidup yang tidak benar. Cara hidup yang tidak benar, pengaruh juga tontonan-tontonan yang mereka saksikan atau ingin mencari sesuatu yang baru. Mereka sudah tidak puas dengan apa yang biasa mereka lakukan. Mereka mau cari sesuatu yang baru, something special katanya. Seperti Nabi Allah Adam dan Hawa. Semua kenikmatan surga diberikan, yang dilarang hanya satu. Tapi ini justru yang menarik perhatian mereka. Betul tidak? Padahal begitu banyak kenikmatan surga. Jadi manusia kalau dibiarkan tanpa sama sekali hubungan ikatan dengan Allah, setan mudah sekali menjerumuskan dirinya. Banyak artis-artis terkenal, musisi-musisi terkenal, termasuk diantaranya pemain sepak bola. Mereka tadinya betul-betul menjaga diri mereka, bermain dengan baik. Setelah mereka menjadi orang terkenal dan populer, mereka bisa menikmati apa yang mereka inginkan. Mereka merasakan kejemuan. Mereka ingin cari sesuatu yang baru. Ada yang melalui narkotika, ada yang melalui LGBT. Tadinya normal. Kemudian ingin mencoba sesuatu yang baru. Seperti yang terjadi pada siapa? Pada seorang yang terkenal, yang menjadi tutur sejarah. Yaitu Alexander Al-Makedonia. Tadinya orang normal. Lama-kelamaan, ya, setelah dia berada di puncak kejayaan, menikmati berbagai macam sajian-sajian wanita yang diinginkan, dia mulai muncul kejemuan, akhirnya berganti dengan pasangan pria. Sampai yang membuat dia sedih berduka mati, karena pasangan prianya meninggal dunia. Artinya berarti timbul karena mengikuti syahwat saja. Semua nggak lepas dari hawa nafsu. Ada anak-anak yang lahir dengan kejanggalan seperti ini, akibat dari perilaku orang tua. Tapi semua ini bisa ditangani. Karena tidak sejalan dengan fitrah. Seperti orang merokok, pencandu merokok yang berat. Saya berat meninggalkan rokok. Rokok bukan fitrah, kamu bisa tinggalkan. Tapi kalau nggak makan, betul nggak?
Rokok itu bukan fitrah. Begitu juga kecondongan pria pada wanita fitrah. Kecondongan pria terhadap pria, wanita terhadap wanita itu penyakit. Tapi kalau orang memandang ini sebagai satu hal yang wajar, berarti ikut mendukung penyebaran penyakit. Ada nggak? Yang unik, ketika terjadi COVID, mereka melakukan protokol kesehatan. Tapi terjadi penyakit yang lebih berbahaya itu LGBT ini, justru mereka mendukung. Padahal penularan LGBT menyebarkan HIV, penyakit yang bermacam-macam yang sekarang bermunculan dan juga bisa mengundang azab Allah, membuat rahmat keberkahan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu solusinya dengan sendirinya kita mengklasifikasi orang-orang yang terkena LGBT. Yang pertama kita memberikan peringatan, penyuluhan bahwa ini perbuatan yang salah, ini penyakit dan kelainan. Bukan justru kita membenarkan ya dan menjustifikasikan bagi mereka bahwa ini merupakan sesuatu yang fitri. Akhirnya mereka semakin hanyut. Kita harus mengingatkan. Setelah diberikan peringatan, diberikan nasihat yang baik dengan cara yang penuh bijaksana, nah mereka yang tersadar kita pisahkan. Kita berikan pendidikan, berikan dukungan, bantuan untuk bisa kembali normal. Dan ini bisa terjadi dan bukan sekali. Ada seorang yang tadinya terbiasa melakukan perilaku homoseksual. Sampai satu kali waktu dia mendengarkan nasihat ceramah, dia menangis, dia bertobat. Dia mulai melawan hawa nafsunya, mengalihkan kebiasaannya. Allah kasih subhanallah lama-kelamaan dia menikah dengan seorang wanita yang dia suka. Begitu dia menikah, mempunyai beberapa orang anak, sekarang tampil dalam keadaan normal. Jadi kebiasaan itu yang melahirkan apa? Melahirkan edik, kecanduan. Orang minum minuman keras, apakah dari pertama? Tidak. Begitu minum sekali, 2 kali terbiasa, muncul kecanduan. Rokok juga demikian. Padahal orang yang merokok pertama kali itu kepalanya pusing luar biasa. Lidahnya pahit, asap mengganggu, dirinya terbatuk-batuk. Tapi kalau sudah berulang kali melakukan, setan membuat dia tertarik dan berat untuk kehilangannya. Jadi banyak kita nih yang salah kaprah menghadapi penyakit dan penyebarannya. Yang jelas-jelas menimbulkan bencana petaka jangka pendek maupun jangka panjang di mata mereka merupakan satu hal yang biasa. Dengan alasan memperjuangkan hak asasi manusia. Tapi berjuang demi mengembalikan fitrah manusia kembali ke dalam fitrahnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan dirinya. Pria dengan wanita berpasangan, begitu pula wanita diberikan pendidikan, dijaga kesucian kehormatannya ya, untuk berpasangan dengan kaum pria dalam suasana yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara yang liar. Maka wajib atas kita semua ini betul-betul untuk berjuang menghadapi LGBT dengan serius. Pertama kita kumpulkan mereka semua, kita berikan nasihat, bimbingan untuk mengingatkan perbuatan dosa yang akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang tersadar ingin berubah, memperbaiki diri, kita berikan bimbingan, bantuan kepada mereka. Dan ingatkan bahwa ini bukan merupakan sesuatu yang tidak mungkin untuk ditinggalkan. Karena ini bukan satu hal yang fitri. Tapi sesuatu yang melekat setelah apa? Setelah dia menjadi manusia, setelah jiwanya tercipta dan terbentuk. Ini merupakan penyakit tidak berbeda dengan penyakit-penyakit yang menyerang tubuh manusia. Asal dia sadar, dia bersungguh-sungguh ingin kembali kepada Allah, Allah akan datang lebih cepat kepadanya daripada dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang bisa meninggalkan rokok, meninggalkan minuman keras, meninggalkan juga perzinaan, dia juga bisa meninggalkan perbuatan seperti ini. Kalau dia mengikuti syaitan, hanyut bersamanya, dia akan berat untuk meninggalkan. Tapi kalau dia kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada masyarakat jahiliyah di masa Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi manusia yang mulia. Nah, sedangkan mereka yang belum tersadar dengan sendirinya, terus diberikan peringatan, diberikan pendidikan dengan harapan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dengan sendirinya kita tidak perangi, artinya tidak dikenakan sanksi-sanksi ya, selagi mereka tidak menyebarkan penyakit mereka. Selagi mereka tidak mempraktekkan apa yang mereka lakukan. Kita masih berharap mereka kembali pada Allah.
Yang ketiga, yang sengaja menyebarkan. Artinya sudah kena penyakit ini, dia menyebarkan ini penyakit supaya dia memiliki pasangan yang dia sukai. Dan sedikit pun di hati tidak terdapat kesadaran. Orang semacam ini yang pantas hukuman mati. Karena dia berusaha menyebarkan penyakit petaka yang bisa menimbulkan kerusakan di tengah-tengah umat manusia. Contoh juga, seorang yang terkena narkoba sebagai pecandu narkoba. Kita wajib untuk berupaya untuk apa? Mengembalikan mereka. Mereka merupakan manusia-manusia yang punya hak untuk mendengarkan dakwah yang mengingatkan mereka dan juga mendapatkan layanan yang memperbaiki mereka. Ulama-ulama, para cendekiawan, para dokter juga bersama-sama memberikan nasihat, peringatan kepada mereka. Nah, mereka-mereka yang berusaha untuk kembali diberikan bantuan, sedangkan mereka-mereka yang masih mengerjakan yang belum sadar, diupayakan betul-betul untuk memisahkan mereka dari kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Sedangkan yang menjadi pengedar itu layak untuk dikenakan hukuman mati. Begitu juga antara pencuri dan koruptor. Kalau pencuri, mereka mencuri sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Efeknya biasanya hanya terhadap seseorang dan tidak menimbulkan Tidak menimbulkan petaka yang lain. Tapi kalau seorang perampok yang mengancam dan bisa menimbulkan ancaman bagi nyawa manusia, kalau sampai dia merampok membunuh, hukumannya adalah mati. Bukan hanya potongan tangan. Begitu juga kalau seandainya Kalau seandainya dia melakukan tindakan korupsi. Korupsi ini bukan hanya sekedar merugikan 1-2 orang, tapi merugikan bangsa dan negara. Kalau sampai tingkat korupsinya betul-betul sudah melampaui batas, maka hukuman yang layak baginya hukuman mati. Karena orangnya tidak punya kesadaran sedikit pun, kecintaan pada bangsanya, dan ini bukan masalah 1-2 orang, tapi masalah bangsa dan negara. Negara bisa berhutang, terjajah, kehilangan kemerdekaannya, maka para koruptor seharusnya dikenakan hukuman mati. Para pemerkosa dikenakan hukuman mati. Beda dengan berzina. Orang kalau berzina suka sama suka. Kalau pemerkosa, mereka orang yang yang melakukan tindakan yang merusak kehormatan orang yang bisa menimbulkan trauma jangka panjang. Hukuman mati yang layak buat dia. Begitu juga pengedar narkoba. Begitu juga mereka-mereka yang menganjurkan LGBT harus dikenakan hukuman mati. Tapi yang sadar diberikan pendidikan, diberikan peringatan. Oleh karena itu kita mesti berikan peringatan kepada penganjur LGBT. Jangan dibiarkan dan jangan didiamkan sama sekali. Kita wajib mensosialisasikan peringatan kepada para penganjur kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pantas bagi mereka hukuman mati untuk tidak menyebarkan kerusakan, penyakit dan azab. Kita khawatir bangsa Indonesia ini akan terkena azab Allah yang amat mengerikan. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita bukan berniat untuk melakukan tindakan-tindakan kejam, tidak manusiawi, tapi justru kita berjuang demi martabat, kehormatan, dan keselamatan umat manusia dalam arti yang besar, bukan membela 1-2 orang koruptor, 1-2 orang yang melakukan tindakan-tindakan pemerkosaan, perampokan, dan merusak bangsa negara dengan alasan membela hak asasi manusia. Ini jelas-jelas merupakan satu filsafat hidup yang konyol. Wal-iyadu billah. Fadhal Ustaz Hamzah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Telah panjang lebar tadi kita dengar bagaimana bahayanya LGBT dan bagaimana itu bertentangan dengan fitrah manusia, dan bagaimana pula penanganan, pencegahan terhadap orang yang terpapar dan bagaimana pencegahan terhadap para penyebarnya. Karena ini adalah merupakan sesuatu penyakit yang akan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kategorikan tadi sudah disebutkan perbuatan ini sebagai fahisyah, perbuatan yang sangat buruk. Yang biasanya kalau fahisyah ini akan berdampak bukan hanya pada orang itu sendiri, tapi juga berdampak kepada yang lainnya. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala mengancam ini perbuatan fahisyah
dalam surah An-Nur, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya mereka-mereka yang senang kalau fahisyah itu menyebar di kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka akan mendapatkan azab yang pedih, bukan di akhirat saja. Tapi Allah bilang fid dunya wal akhirah, azabnya di dunia dapat dan juga di akhirat. Begitu juga tadi bagaimana perbuatan ini dikategorikan sebagai memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena perbuatan ini bertentangan dengan sunnatullah, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam ini segala sesuatunya berpasangan. Jangankan manusia, hewan saja berpasangan, bahkan tumbuh-tumbuhan pun berpasangan. Tujuannya apa? Adanya pasangan-pasangan ini adalah untuk menghasilkan keturunan, untuk mengembangbiakan, untuk terjadinya suatu perkembangbiakan dari makhluk-makhluk tersebut. Jika ini dihalangi, maka ini berarti bertentangan dengan fitrah Allah, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Ada yang mengatakan ini katanya alasannya ini adalah fitrah, sesuai dengan fitrah, karena ini kata dari hati nurani mereka. Ini tidak benar. Andai kata ini adalah merupakan fitrah, berarti mereka ini tidak ada sekarang. Sebab sesuatu yang fitrah itu adalah berarti sudah terjadi ratusan dan ribuan tahun yang lalu. Dan terus menerus itu terjadi. Seperti fitrah kita, seperti kita makan tadi saya contohkan berpasangan, itu fitrah. Wanita melahirkan anak itu fitrah. Nah, kalau menentang fitrah berarti, kalau ini dianggap fitrah berarti sesuatu yang sudah terbiasa seperti itu, sudah berlangsung menjadi ketentuan umum. Kalau ini terjadi berarti orang yang mengatakan itu atau orang yang terjerumus dalam LGBT tidak akan ada, karena kalau ini dianggap fitrah berarti tidak ada keturunan. Karena kalau seorang berpasangan dengan sesama jenisnya, perempuan dengan perempuan atau laki dengan laki, maka ini tidak akan mungkin menghasilkan keturunan. Dan ini seperti yang juga tadi sudah diterangkan hukumannya, bagaimana mereka itu kalau yang hanya terpapar disadarkan, diobati, diajak kepada jalan yang baik, kepada jalan yang sesuai dengan fitrah. Adapun orang yang sebagai penyebarnya, yang mempropagandakan penyebaran ini adalah hukumannya berat, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dia menentang Allah Subhanahu wa taala, mengangkat perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Ini di dalam surah Al-Maidah ayat 33. Ini bagian dari ketentuan bagi orang yang melakukan pengerusakan di muka bumi ini. Termasuk itu tadi. Karena dia melanggar fitrah, menghancurkan fitrah umat manusia. Allah katakan sungguhnya balasan bagi mereka-mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi. Azab di sini bertingkat-tingkat. Hukumannya itu bertingkat-tingkat. Ayyuqattalu, mereka itu dibunuh, au yusallabu, atau disalib, digantung, au tuqatta'a aydihim, atau dipotong tangannya, wa arjuluhum min khilaf, tangan dan kakinya secara bersilangan, au yunfau minal ardi, atau mereka diasingkan dari muka bumi.
Nah, ini tergantung jenis kesalahan mereka, tingkat berat dan ringannya kesalahan mereka. Seperti tadi berbeda antara orang yang terpapar dengan narkoba dengan orang yang mengedarkannya. Ini pun dalam hukuman yang berlaku ya di Indonesia pun dimanapun berbeda seperti itu. Nah, ini ketentuan Allah pun sama seperti itu. Dilihat dari bagaimana tingkat kerusakan yang diakibatkannya. Nah, ini adalah merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi memang kita masyarakat Indonesia, masyarakat muslimin, kaum muslimin ini perlu memperhatikan benar-benar masalah ini dari tingkat yang paling kecil, yaitu tingkat keluarga. Bagaimana kita mendidik dan mengawasi keluarga kita, sebab ini penyakit ini tidak sekonyong-konyong begitu, tidak langsung drastis berubah seorang menjadi seperti ini, tapi biasanya perubahan ini secara bertahap, perlahan-lahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun telah memberikan tips-tips kepada kita bagaimana kita mendidik keluarga kita dengan baik. Ya, dididik keluarga kita, anak-anak kita sejak masih kecil. Bahkan sejak dari bayi pun sudah kita harus lakukan pendidikan buat mereka. Sejak masih kandungan pun ya itu sudah kita persiapkan pendidikan untuk mereka. Bagaimana ibunya diperintahkan untuk banyak berzikir, banyak baca Al-Quran. Karena apa yang dibaca oleh ibu itu akan dirasakan oleh cabang bayi yang ada di rahimnya. Ketika baru lahir, diperintahkan, disunahkan untuk mengadzankan di kuping kanan, mengomatkan kuping kiri. Ini adalah bagian dari pendidikan. Bagaimana ketika dia baru lahir, kita sudah perdengarkan kalimat tauhid, supaya kalimat ini adalah merupakan kalimat yang pertama didengar oleh cabang bayi tersebut. Kemudian ketika besar pun bagaimana kita mengawasi mereka, mendidik mereka dengan baik, dengan pendidikan dan akhlak perilaku yang baik, mencontohkan kepada anak-anak kita perilaku yang baik, sampai memerintahkan kewajiban sholat ketika mulai umur 7 tahun seperti itu, atau kita biasakan dari umur lebih kecil dari itu. Dan ketika umur 10 tahun dan ke atas itu Rasulullah perintahkan wa farriquhum fil madaji, pisahkan mereka, jangan tidur satu ranjang seperti itu. Ini adalah bagian dari pendidikan agar supaya mereka benar-benar terdidik dengan baik. Yang laki jangan dikasih mainan-mainan perempuan, boneka seperti itu. Mungkinnya Rasulullah ajarkan mereka bagaimana laki itu supaya belajar berenang, belajar memanah, berkuda seperti itu. Ini adalah bagian dari pendidikan, bagaimana anak itu jangan yang laki karena dia nggak punya anak perempuan dipakai-pakaikan pakaian perempuan, bersolek seperti itu. Ini sedikit demi sedikit nanti akan terbawa ini. Ini secara perilaku ya. Secara perilaku seperti itu. Karena jiwa itu seperti itu, kata ada syair dalam Al-Busri, an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in tahtathinhu yanfatimi. Ya, hawa nafsu itu, jiwa itu seperti bayi ya. Kalau dibiarkan saja dia itu misalnya dari kecil dia selalu menetek dengan ibunya, akan terus sekali sampai besar seperti itu ya. Tapi kalau kamu sapi dia akan berhenti. Nah begitu juga tadi, kalau pendidikan dia dari kecil kita biasakan, yang laki karena pengen punya anak perempuan, pakaian anak perempuan, akhirnya ini menjadi kebiasaan buat dia. Apalagi sekarang propaganda LGBT itu begitu gencar, ya, mudah didapat di mana ada melalui internet dan sebagainya, akhirnya bisa terbawa terus seperti itu. Nah ini hendaknya bagi para orang tua memperhatikan hal ini, tentunya juga bagi
tentunya bagi lingkungan, di dalam masyarakat juga saling mengingatkan, dan yang terpenting adalah lagi yang tingkat yang paling tingginya adalah pemerintah. Bagaimana seharusnya pemerintah kita ini bisa mencegah hal ini dengan sebenar-benarnya, ya, dengan keras, seperti yang tadi di negara Uganda saja bisa seperti itu. Negara Soviet saja, ya, yang dulu dianggap sebagai negara komunis, bagaimana begitu tegasnya terhadap LGBT, ya. Dan kemudian baru waktu pertandingan sepak bola Piala Dunia pun, bagaimana suatu negara memiliki prinsip, ya, nggak mau, ya, kemasukan propaganda LGBT. Ini adalah sebenarnya peran pemerintah yang tanggung jawabnya begitu besar, sebab akibat dari perbuatan ini akan mengundang adab dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita ini abai, terutama sekali bagaimana kalau pemerintah abai terhadap hal ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ambil daripada kalimatnya Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal ammaratun bisu'i illa ma rahim. Laghafurur rahim. Benar penting buat kita ini banyak berdoa. Surat Al-Fatihah kita baca selalu mengajarkan kita untuk menghadapkan wajah kita kepada Allah, mohon padanya. Tanpa bantuan Allah, seperti yang Allah bilang, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, tidak mungkin seorang mampu menjaga kesuciannya. Walakin Allah yuzaki may yasha. Allah yang akan mensucikan siapa yang dikehendaki. Yang dikehendaki untuk disucikan Allah, orang yang datang kepada Allah, merapat ke sisinya, berjalan di atas naungan rahmatnya. Wallahu samiun alim. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu ya, apapun yang bertentangan dengan fitrah pasti akan menyebabkan kerusakan. Terima kasih Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa, saya Muhammad Krisna Odi Saputra dan Anis Mualim Al-Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.